Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-218. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, terdengar Mahesa Agni berdesis. Ia mengalami kesulitan dalam perkelahian ini. Ia harus berusaha untuk membuat dirinya tidak lebih baik dari kuda sempana. Ketika ia mencoba menyederhanakan gerakannya itu, ternyata gerak itu terlampau sederhana, sehingga Kepu Sindet menjadi kecewa karenanya. Namun dalam gerak selanjutnya, Mahesa Agnilah yang menyesuaikan dirinya dengan kuda sempana. Meskipun kuda sempana juga berkelahi tanpa nafsu, namun tata geraknya dapat menuntun Mahesa Agni untuk menemukan tingkatan yang harus dilakukannya. Oh, kalian memang sudah gila. Kepu Sindet mengumpat-umpat. Tiba-tiba ia meloncat maju. Dengan cepatnya ranting kecil di tangannya itu telah melecut punggung Mahesa Agni dan kuda sempana, sehingga keduanya menggeluh bersama-sama. Kalau kalian masih saja bermain-main, maka kalian akan menjadi korban kebodohan kalian. Tidak ada pilihan lain bagi kuda sempana daripada berkelahi terus. Meskipun hatinya kosong, namun ia kini menjadi semakin cepat bergerak. Serangan-serangannya menjadi semakin mantap dan mapan. Perlahan-lahan dalam ketiadaan tujuan, selain sekedar menghindarkan diri dari lecutan tongkat Kepu Sindet, kuda sempana menjadi semakin garang. Dengan demikian maka perkelahian itu pun menjadi semakin cepat pula. Lambat laun setelah kuda sempana dibasahi oleh keringatnya, maka ia pun menjadi semakin bersungguh-sungguh. Namun dalam pada itu terasa oleh Mahesa Agni bahwa sebenarnya kuda sempana sama sekali tidak bernafsu untuk berbuat sesuatu. Terasa oleh Mahesa Agni bahwa kuda sempana hanya sekedar terdorong oleh hasratnya untuk menghindari pukulan Kepu Sindet. Tersirat sepercik pertanyaan di dalam dada Mahesa Agni tentang lawannya itu. Kenapa kuda sempana menjadi seakan-akan telah melupakan dendamnya? Tentu pengaruh keadaannya sendiri yang telah mengajarnya untuk mengerti, berkata Mahesa Agni di dalam hatinya. Tetapi seandainya ada penyesalan di dalam dadanya, namun penyesalan itu datang terlampau lambat. Meskipun demikian, meskipun terlambat, tetapi baik juga penyesalan itu mengekang segala kegilaannya. Gurunya yang telah menyadari kesalahannya pula, mudah-mudahan akan dapat menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Mahesa Agni terkejut ketika sekali lagi tongkat kecil Kepu Sindet itu hinggap di punggungnya. Sekali lagi ia menyeringai dan berdesis. Ternyata angan-angannya telah mengekang geraknya, sehingga tampaklah bahwa ia tidak berkelahi bersungguh-sungguh. Aku memperingatkan kau sekali lagi, Agni. Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi wajahnya kini tampak bersungguh-sungguh. Sekali-sekali ia menggeram, kemudian melontar dengan cepatnya menyerang lawannya. Kuda sempana terkejut mendapat serangan yang tidak terduga-duga itu. Karena itu,
Maka dengan tergesa-gesa ia meloncat menjauh. Namun kemudian dengan cepatnya pula ia membalas serangan itu dengan serangan kaki yang mengarah ke lambung Mahesa Agni. Mahesa Agni sengaja tidak menghindarkan dirinya. Ia ingin tahu sampai di mana kekuatan serangan kuda sempana kini setelah ia mendapat tuntunan ilmu kemundungan yang kasar itu. Ketika kaki kuda sempana mengenai lambung Mahesa Agni yang seakan-akan tidak sempat menghindarkan dirinya, maka terasa kaki itu bergetar. Kuda sempana merasakan kakinya membentur suatu kekuatan yang tidak terduga sebelumnya. Karena itu maka ia terdorong oleh kekuatan serangannya sendiri beberapa langkah surut. Sedangkan Mahesa Agni terlempar beberapa langkah, kemudian terbanting jatuh di tanah. Beberapa kali ia berguling-guling. Ketika ia berusaha untuk meloncat bangun, maka kakinya pun terperosok ke dalam sebuah lubang kecil. Sehingga sekali lagi ia terjatuh di tanah, dan sekali lagi ia tertatih-tatih untuk mencoba bangkit dan berdiri di atas kedua kakinya. Namun waktu yang sesaat itu telah dapat dipergunakannya untuk mengetahui kekuatan kuda sempana. Meskipun ia tahu bahwa kuda sempana pun tidak mempergunakan seluruh kekuatannya, tetapi ia menjadi heran sendiri. Sebagian kecil dari daya tahannya ternyata telah berhasil melemparkan kuda sempana beberapa langkah surut. Untunglah bahwa ia tidak mempergunakan kekuatan yang lebih besar, sehingga kuda sempana tidak mendapat cedera karenanya. Tetapi dengan demikian, ia harus memainkan peranannya sebaik-baiknya. Kepu Sindet harus menyangka bahwa ia pun mengalami kejutan yang telah membantingnya. Kini keduanya berdiri dalam jarak yang agak jauh, tetapi menurut pengamatan Kepu Sindet, keduanya telah terpengaruh oleh benturan itu. Apalagi Mahesa Agni. Menurut penglihatan Kepu Sindet, Mahesa Agni masih belum dapat mengimbangi kekuatan kuda sempana. Meskipun selisih kekuatan itu tidak seberapa, namun dengan demikian justru menyenangkannya. Ia akan dapat membuat keduanya menjadi seimbang dan untuk kali lain memaksa mereka berkelahi lebih baik. Perkelahian yang disaksikannya kali ini sama sekali tidak memuaskannya. Tetapi ia dapat mengerti Mahesa Agni yang selama ini jiwanya selalu diguncang oleh ketakutan dan kecemasan pasti tidak segera dapat menemukan kekuatannya kembali, terutama kekuatan hati untuk melawan kuda sempana dengan sempurna. Karena itu, maka ia mempunyai harapan yang baik di masa yang akan datang. Ketika Kepu Sindet masih melihat kedua anak-anak muda itu berdiri dengan tegangnya, maka dengan serta-merta ia melangkah maju dan memukul keduanya berganti-ganti dengan tongkatnya sambil berteriak, "Nah, kali ini kalian sama sekali mengecewakan aku. Kalian berkelahi seperti ayam-ayam cengeng. Tetapi biarlah, lain kali kalian harus berkelahi lebih baik. Kalian harus bersungguh-sungguh supaya yang menyaksikan perkelahian kalian menjadi puas." Kepu Sindet berhenti sejenak. Dipandanginya wajah Mahesa Agni dan kuda sempana yang sedang menyeringai kesakitan itu berganti-ganti. Tetapi sejenak kemudian, ketika rasa sakit di punggung mereka telah berkurang, wajah kuda sempana menjadi acuh tidak acuh lagi. Dan wajah Mahesa Agni diselimuti oleh ketegangan dan ketakutan. "Setan!" desis Kepu Sindet. "Kalian harus bersungguh-sungguh." Dan di dalam hatinya ia berkata,
Pada saatnya, mereka akan menjadi ayam aduan yang baik. Aku dapat membuat mereka seimbang. Pertunjukan ini akan menjadi pertunjukan baru di lingkungan orang-orang gila. Dan Kepu Sindet yang berwajah mayat itu tertawa di dalam hati. "Sekarang kalian boleh pergi," berkata Kepu Sindet itu kemudian. "Kalian harus tetap berada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apakah kalian mengerti?" Keduanya sama sekali tidak menjawab. Mahesa Agni memandangi wajah Kepu Sindet dengan sorot mata penuh dengan kebimbangan. Sedang kuda sempana masih saja bersikap acuh tidak acuh. "Apa lagi yang kalian tunggu?" teriak Kepu Sindet. "Ayo pergi sebelum aku berubah pendirian, sebelum aku menyuruhmu berkelahi untuk kedua kalinya hari ini." Kedua anak-anak muda itu masih tetap membisu. Tetapi Mahesa Agni dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu dan pergi ke belakang sarang iblis itu. Sedang kuda sempana berjalan perlahan-lahan masuk ke dalamnya. Di belakangnya Kepu Sindet berjalan sambil mengawasi punggung anak muda itu yang berjalur-jalur merah biru bekas dipukulnya. Kepu Sindet bergumam, "Aku terpaksa memukulmu. Kau tidak memuaskan hatiku karena kau tidak mau bersungguh-sungguh melawan Mahesa Agni. Aneh, kau yang selama ini mendendamnya. Ketika aku memberi kesempatan, kau sama sekali tidak mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya." Kuda sempana tidak menjawab. Berpaling pun tidak. Ia berjalan saja dengan wajah tunduk, seolah-olah ingin melihat setiap butir batu yang akan dilangkahinya. "Lain kali kau harus berkelahi lebih baik," Kepu Sindet menyambung. "Kau berada di atas Mahesa Agni dalam segala hal, kecekatan, kekuatan dan kemantapan. Hatimu harus lebih besar dan lebih bergairah daripada Mahesa Agni. Lain kali ia harus kau lumpuhkan sehingga kau menjadi puas. Tetapi jangan kau bunuh supaya kau mendapat kepuasan lagi di lain kali." Kuda sempana tidak menjawab. Ia duduk saja di atas amben kayu tua yang kotor itu. Pandangan matanya yang kosong menembus mulut sarang iblis itu, hinggap di dedaunan yang hijau di luar. "Ini pedangmu," berkata Kepu Sindet sambil memberikan pedang kuda sempana. Kuda sempana menerima pedangnya dengan sikap yang acuh tak acuh saja. Kini ia benar-benar telah terbenam dalam keputusasaan yang dalam. Hampir-hampir tidak mungkin lagi baginya untuk bangkit dan melihat dirinya sendiri dan kediriannya itu. Ia merasa bahwa kini adanya sama sekali sudah tidak dapat dihayati. Ia merasa ada dalam ketiadaan. "Nah, sekarang beristirahatlah. Besok kau harus mencoba sekali lagi. Tetapi kau jangan mengecewakan aku." Kepu Sindet berhenti sejenak, lalu katanya, "Untuk seterusnya, kau akan berlatih dan berkelahi setiap waktu aku kehendaki. Kalian harus bersama-sama meningkat, supaya setiap perkelahian yang terjadi akan menjadi lebih sengit, lebih seru dan menarik." Kuda sempana masih tetap berdiam. Sorot matanya yang kosong masih saja hinggap di dedaunan di luar itu. Sinar matahari yang putih satu-satu jatuh di atas tanah yang lembab. Di belakang sarang itu, Mahesa Agni duduk terpekur. Sekali-sekali dirabanya punggung yang dijaluri oleh warna hitam kemerah-merahan. Tetapi ia sudah tidak merasakan lagi. Kadang-kadang masih juga terasa tusukan pedih yang ringan saja. "Bukan main,"
geramnya. Tetapi aku sudah tahu bahwa sebenarnya kuda Sempana telah kehilangan dirinya sendiri. Ia kini seolah-olah telah menjadi orang baru, orang yang kosong tanpa kehendak, tujuan dan cita-cita, seperti anak-anak yang baru mengenal dunia di sekitarnya, sebagai benda-benda asing yang tidak dimengertinya. Tetapi dengan demikian, maka Empu Sodo akan dapat mengisinya dengan kehidupan baru di dalam dirinya. Sebagai kelenting yang dipenuhi oleh cairan yang kotor, kini agaknya telah tertumpah sama sekali. Keadaan telah membuatnya demikian. Mudah-mudahan Empu Sodo mampu mengisinya dengan cairan yang baru, bening. Mahesa Agni mengangguk-angguk seorang diri, namun tiba-tiba ia bangkit dan bergumam. Aku harus segera mendapat kesempatan itu, menyingkirkan Kepu Sindet. Mahesa Agni kini berdiri tegak dengan dada tengadah, lenyaplah segala macam keraguan-raguan dan kebimbangan yang selama ini membayangi wajahnya dalam peranannya. Mahesa Agni sama sekali sudah tidak mengesankan ketakutannya lagi. Tiba-tiba ia menjadi garang. Tangannya yang selama ini terkulai dengan lemahnya tiba-tiba menjadi tegang. Jari-jarinya mengepal dan giginya gemeretak. Terdengar ia berdesis. Aku kira sudah tiba waktunya. Aku sudah memenuhi pesan Empu Sodo. Aku kini sudah yakin bahwa kuda Sempana sudah kehilangan nafsunya untuk membalas dendam. Bahkan seluruh gairah kehidupan telah menjauh daripadanya. Mahesa Agni terdiam sejenak, ditebarkannya pandangan matanya di sekitarnya. Tetapi ia tidak melihat seorang pun. Kuda Sempana atau Kepu Sindet yang ada di sampingnya adalah perapian, periuk tanah dan beberapa macam alat-alat yang selama ini dipergunakannya untuk memasak. Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Aku sudah cukup lama berada di tempat ini. Aku kira aku sudah cukup bersabar. Bukan sekedar ingin segera membinasakan Kepu Sindet, tetapi yang lebih penting bagiku adalah keluar dari tempat ini dan pergi ke padang karautan. Gelora di dada Mahesa Agni menjadi semakin dahsyat. Darahnya serasa semakin cepat mengalir. Tetapi ia tidak dapat berbuat begitu saja tanpa setahu gurunya dan Empu Sodo yang selama ini ikut serta mengasuhnya. Karena itu, maka timbullah niatnya untuk segera pergi menemui mereka. Mereka pasti masih berada di tempat itu, katanya di dalam hati. Kalau mereka sudah pergi keluar daerah ini, maka aku harus menunggu sampai besok. Pada saat menunggu itu, perasaanku akan tersiksa jauh lebih sakit daripada tubuhku. Kini Mahesa Agni tidak perlu ragu-ragu lagi. Biarlah Kepu Sindet dan kuda Sempana mencarinya apabila mereka memerlukan. Ia tidak perlu lagi bermain-main dan mengorbankan tubuh dan perasaannya. Maka dengan langkah yang tetap Mahesa Agni pergi meninggalkan perapian itu untuk menemui gurunya dan Empu Sodo. Ia berharap bahwa mereka masih belum meninggalkan tempat itu. Mahesa Agni menarik nafas lega ketika ia melihat kedua orang itu masih saja duduk di tempatnya. Mereka masih belum berkisar sejengkal pun. Agaknya mereka sedang asik bercakap-cakap, sehingga mereka menjadi betah duduk di tempat itu. Sapa Empu Purwa. Begitu cepat kau kembali kemari, Agni. Punggungku sudah cukup dijalari oleh jalur-jalur merah biru ini, Guru. Sahut Mahesa Agni sambil menunjukkan punggungnya. Kenapa? Aku harus berkelahi melawan kuda Sempana. Agaknya Kepu Sindet kurang puas melihat perkelahian kami, sehingga ia merasa perlu untuk memukuli kami berdua.
Kedua orang tua itu mengangguk-angguk. Sejenak kemudian Empu Purwa berkata kepada Mahesa Agni, "Kalian berdua dipukulnya." "Ya Guru, meskipun hanya dengan ranting basah sebesar ibu jari, tetapi yang mengayunkannya adalah Kepu Sindat." Empu Purwa mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya pula, "Apakah daya tahanmu tidak cukup mampu untuk melawan rasa sakit itu?" "Ya Guru, agaknya aku berhasil menguasai rasa sakit itu." "Bagus, tetapi ingat bahwa pukulan itu hanya dilepaskan dengan sebagian kecil saja dari kekuatannya. Meskipun hanya dengan ranting kecil, tetapi apabila dilepaskan dengan seluruh kekuatannya, maka dalam keadaan yang wajar, seseorang akan rontok ikannya. Kau harus menyadari bahwa kekuatan tenaga iblis itu memang luar biasa." Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Ya Guru, aku akan mengingat-ingat." "Lalu bagaimana dengan kuda sempana?" bertanya Empu Sodo kemudian. "Aku melihat perubahan padanya," jawab Mahesa Agni, yang kemudian menceritakan apa yang dilihatnya pada kuda sempana. "Ia telah menjadi bayi kembali," gumam Empu Sodo. "Bayi dalam nalar dan perasaan, perhitungan dan angan-angan. Tetapi apabila demikian, ia mempunyai harapan untuk menjadi baik kembali, meskipun masih harus dilakukan pengawasan yang cukup." Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Desisnya, "Mungkin sekali, Empu." "Apakah Kepu Sindat juga memukul kuda sempana seperti ia memukulmu?" "Ya, Empu." "Kalau begitu, aku dapat meyakini pula seperti kau bahwa sebenarnya kuda sempana telah kehilangan dirinya. Jantung dan hatinya seakan-akan telah tercuci bersih, sehingga mudah-mudahan aku dapat mengisinya sebaik-baiknya." "Mudah-mudahan, Empu," sahut Mahesa Agni. Namun kemudian ia terdiam. Kepalanya ditundukkannya dalam-dalam. Ia ingin segera mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu, tetapi ia segan untuk mengatakannya. Agaknya Empu Purwa dan Empu Sodo melihat keinginan yang tersirat dari dalam dada anak muda itu. Keinginan untuk melepaskan diri, keinginan untuk segera menyingkirkan orang yang bernama Kepu Sindat itu, supaya untuk seterusnya ia tidak akan dapat mengganggu lagi. "Mahesa Agni," berkata Empu Purwa, "agaknya kau sudah tidak sabar lagi. Baiklah, aku memperhitungkan bahwa kekuatanmu sudah cukup untuk menandingi Kepu Sindat. Bahkan kau mempunyai beberapa kelebihan dengan kekuasaan Aji Pamungkasmu. Tetapi kau masih harus tetap berhati-hati. Kepu Sindat mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak daripada pengalamanmu sendiri." Tiba-tiba wajah Mahesa Agni menjadi cerah, secerah matahari di langit. Ia akan segera dapat mengobati kejemuannya. Namun ia masih bertanya, "Kapan aku boleh melakukan?" "Terserah kepadamu, Agni." Dada Mahesa Agni menjadi berdebar-debar. Kalau saja ia mendapat kesempatan, maka ia sudah tidak ingin menundanya lagi. Sekarang, hari ini, terasa darah Mahesa Agni menjadi semakin hangat. Waktu yang dipergunakan untuk menunggu kesempatan seperti ini terasa sudah terlampau panjang baginya. Waktunya sudah banyak terbuang di neraka yang menjempukan ini. Tidak. Tiba-tiba Mahesa Agni itu berdesis di dalam hatinya sendiri. "Waktuku tidak terbuang.
Aku di sini mendapat ilmu yang tidak aku sangka-sangka sebelumnya. Aku sama sekali tidak bermimpi bahwa guru bersama-sama dengan Empu Soto akan memberikan ilmu mereka seluruhnya. Dan aku sekarang sudah mereka lepaskan untuk berhadapan dengan Kebu Sindet itu sendiri. Ketika Mahesa Agni itu sedang berangan-angan, terdengarlah gurunya berkata, "Bagaimana menurut pertimbanganmu, Agni? Apakah kau akan segera melakukannya?" "Ya guru, segera, sekarang juga." Empu Purwa dan Empu Soto tersenyum. Terdengar gurunya berkata, "Kau terlampau tergesa-gesa, Agni. Justru karena itu, aku nasihatkan kepadamu, jangan kau lakukan hari ini." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Ia tidak tahu maksud gurunya. Semula gurunya menyerahkan semuanya kepadanya kapan saja ia kehendaki. Tetapi tiba-tiba gurunya mencegahnya untuk melakukannya sekarang. "Kenapa tidak sekarang, guru?" bertanya Mahesa Agni. "Nafsumu untuk berkelahi terlampau besar, Agni. Dengan demikian, maka nalarmu sudah tidak bening lagi. Yang ada di dalam angan-anganmu sekarang adalah berkelahi untuk segera memenangkannya dan membinasakan lawan. Nah, kalau demikian, maka apakah bedanya kau dengan Kebu Sindet?" Kening Mahesa Agni menjadi semakin berkerut-merut. "Tundalah sampai hatimu bening. Tunggulah sampai kau tidak lagi dibakar oleh nafsu. Mungkin nanti malam, mungkin besok pagi setelah kau sempat memenangkan dan mengendapkan hatimu. Kalau kau masih dikuasai oleh nafsumu yang melonjak-lonjak, maka kau akan mudah tergelincir ke dalam arus kebencian, dendam dan kehilangan kewaspadaan. Ingat, jangan dibakar oleh nafsu tanpa kendali dalam segala persoalan." Mahesa Agni tidak menjawab, tetapi kini kepalanya tertunduk rendah. Terasa sepercik penyesalan di dalam dadanya. Ia menjadi malu sendiri, seolah-olah ia telah kehilangan pertimbangan yang bening. Seperti anak-anak nakal, ia menjadi gembira ketika ia mendapat kesempatan untuk berkelahi. "Apakah kau dapat mengerti?" Mahesa Agni mengangguk lemah. "Ya guru, aku dapat mengerti." "Dengan beberapa kelebihan, kau jangan mudah dihanyutkan oleh arus darah mudamu. Kau sudah harus menjadi cukup dewasa. Jadikanlah hal ini peringatan untuk saat-saat mendatang." "Ya guru." "Bagus," berkata gurunya. "Sekarang pergilah kepada Kebu Sindet. Persiapkan dirimu. Kau akan mendapatkan kesempatan itu. Tidak usah hari ini. Pada saatnya aku akan berada di dekatmu untuk melihat apa yang dapat kau lakukan menghadapi iblis dari kemundungan itu. Kau sudah tidak perlu minta izin lagi kepadaku. Lakukanlah apabila kau merasa bahwa kau telah siap. Tanpa perasaan dendam dan kebencian yang meluap-luap, lakukanlah seperti kau sedang melakukan kewajiban yang tidak dapat kau hindarkan, dengan perasaan wajib, bukan dengan perasaan dendam." "Ya guru," berkata Mahesa Agni dengan nada yang dalam. "Aku minta izin kepada guru dan kepada Empu Soto. Mudah-mudahan aku berhasil." "Berhasil menunaikan kewajibanmu," sambung gurunya. "Ya guru." "Nah, pergilah," berkata Empu Purwa. "Aku akan keluar dahulu dari sarang iblis ini. Aku memerlukan beberapa ekor ikan basah. Aku belum makan." Empu Soto tersenyum, tetapi ia berkata kepada Mahesa Agni, "Jangan kau ikut sertakan kuda sempana.
Kalau kau mau memaafkannya, biarlah aku kelak yang mengurusnya. Ya empu, bukankah kau bersedia? Iya, ya empu, aku sama sekali tidak berkeberatan. Seperti empu tidak berkeberatan memberikan ilmu yang dahsyat itu kepadaku. Terima kasih Maesa Agni. Nah, mudah-mudahan kau berhasil. Aku berdoa seperti gurumu berdoa. Ya empu. Dan gurunya pun kemudian berkata, tetapi kau harus selalu ingat bahwa akhir dari semua persoalan terletak di tangannya, di tangan yang maha agung. Ya guru. Ketika sepercik awan terbang di langit, maka Maesa Agni menengadahkan wajahnya. Hatinya berdesir ketika di kejauhan ia melihat segumpal awan yang kelabu berkisar perlahan-lahan ke utara. Mendung di kejauhan itu berjalan lambat sekali. Sejenak kemudian maka Maesa Agni itu pun segera minta diri kepada gurunya dan kepada Empu Soto. Ia kini telah menjadi lebih tenang, tidak lagi gelisah dan tergesa-gesa. Meskipun mendung di langit selalu mengingatkannya kepada padang karautan, namun Mahesa Agni berusaha untuk tidak hangus dibakar oleh nafsunya sendiri yang membara di dalam dada. Aku tidak boleh kehilangan akal, meskipun ilmuku lebih baik dari Kepu Sindet. Tetapi kalau aku kehilangan akal, maka aku akan diterkamnya dan diseretnya ke dalam rawa-rawa itu. Ketika Mahesa Agni sampai di sarang iblis itu, ia masih belum melihat seorang pun. Agaknya Kepu Sindet dan kuda sempana sedang beristirahat di dalamnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.